Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ragam Kimia. Kali ini kita akan kembali membahas masalah air. Mengapa saya sering membahas masalah air? Karena air adalah bagian utama dalam suatu proses industri, apalagi proses pembuatan sabun cuci piring. Bahkan dalam suatu industri pun yang tidak menggunakan bahan baku air sebagai bahan utamanya, biasanya ada departemen tertentu yang dipergunakan untuk mengolah air, biasanya Departemen Utilitas Industri atau Departemen Teknik Pengolahan Limbah Industri. Di sini saya akan menjelaskan simple yang sehari-hari, yaitu berkenaan dengan air hujan dan mata air, mana yang lebih murni. Dan ini sebenarnya sangat berhubungan dengan bahan baku air yang akan kita pergunakan dalam proses pembuatan sabun cuci piring. Baik, di sini ada dua buah botol. Ini hanya sebagai perumpamaan saja. Sebelah kiri saya yaitu air hujan dan sebelah kanan saya adalah mata air. Menurut teman-teman, manakah yang lebih murni antara air hujan dan mata air? Apakah air hujan lebih murni ataukah mata air? Karena kalau sepintas kita lihat, misalkan seandainya benar-benar pun kedua jenis air ini sama-sama berwarna bening, tetapi dari kandungan mineral, manakah yang lebih murni antara air hujan dan mata air? Sebelumnya, teman-teman perlu memahami bahwa suatu air bisa dikatakan baik, apalagi bila dipergunakan sebagai bahan baku industri, yaitu dari kandungan mineralnya, walaupun air itu sama-sama bening. Mengapa demikian? Salah satu kandungan mineral ini, selain mikroorganisme ya, itu bisa menyebabkan oksidasi reduksi. Nah, oksidasi reduksi ini atau reaksi oksidasi reduksi ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, salah satu kualitas air dalam industri perlu dipahami atau diperiksa terlebih dahulu sebelum dipergunakan sebagai bahan baku industri. Jadi mari kita kembali ke topik bahasan. Bila dilihat dari kandungan mineralnya, manakah yang lebih baik, apakah air hujan ataukah mata air? Maka teman-teman pasti bisa menyimpulkan air hujan kandungan mineralnya lebih baik dibandingkan dengan mata air. Mengapa demikian? Karena air hujan diperoleh berdasarkan penguapan air laut. Jadi penguapan karena proses pemanasan sinar matahari sehingga dia menguap ke udara. Teman-teman sudah paham sekali tentang proses terjadi hujan. Dan biasanya mineral-mineral yang terdapat dalam air laut itu tidak bisa ikut menguap karena bobot molekulnya yang besar. Kemungkinan kecil sulit sekali berubah menjadi uap air. Jadi adalah air murni yang benar-benar menguap ke awan, terdiri dari H2O dan terkumpul menjadi hujan. Berbeda sekali dengan mata air. Mata air ini justru banyak melarutkan logam-logam seperti logam-logam kalsium, magnesium, litium, dan lain-lain. Banyak logam ya, kita mengenalnya sebagai logam alkali atau alkali tanah yang larut dalam mata air tersebut. Lantas dari penjelasan ini, apakah air hujan bisa dipergunakan sebagai bahan baku proses pembuatan sabun? Tentu saja bisa, tetapi ada syaratnya untuk air hujan dijadikan sebagai bahan baku proses pembuatan sabun. Yang pertama, air hujan itu harus berasal dari langit, jadi bukan air hujan yang sudah tumpahan dari genting misalkan jatuh kemudian kita tampung, tapi memang berasal benar-benar dari air yang jatuh dari langit. Jadi di lapangan ditampung menggunakan bak-bak atau drum-drum atau di tanah yang luas, langsung jatuh ke bak-bak atau drum-drum itu tersebut. Kemudian air hujan ini juga minimal harus ditampung sebelumnya adalah 30 menit setelah hujan, paling tidak ya, itu relatif. Mengapa demikian? Jadi air hujan itu sebelumnya adalah akan mencuci gas-gas yang ada di udara seperti gas-gas SO2, NO2 yang biasanya berasal dari buangan
kendaraan bermotor atau dari asap-asap pabrik, dan air hujan itu bisa mencuci gas-gas tersebut sebelum benar-benar bersih jatuh ke bumi. Jadi pergunakanlah air hujan yang sudah jatuh sebelumnya 30 menit setelah hujan awal. Jadi setelah hujan awal minimal 30 menit teman-teman baru menampung air hujan yang berasal dari langit, sehingga air hujan itu bisa mencuci terlebih dahulu gas-gas yang ada di udara. Jadi itulah prinsip yang perlu dipahami, bahwa air hujan bisa dipergunakan sebagai bahan baku utama dalam proses pembuatan sabun. Tetapi memang kalau memang untuk memastikan bahwa air hujan itu juga bisa dipergunakan sebagai bahan baku sabun, tentu saja dinilai dari harga total dissolved solid atau harga TDS dari air tersebut. Lantas, apakah mata air ini tidak baik atau paling tidak untuk diminum? Tentu saja tidak. Bahkan dalam kandungan mineral dalam mata air justru memberikan efek sensasi rasa-rasa tertentu, sehingga kita biasa mengenal ada iklan dari air minum dalam kemasan, iklan manis-manisnya, atau juga ada yang menonjolkan dengan 0 ppm atau dengan rasa yang dingin dan lain sebagainya. Itu adalah disebabkan karena kandungan mineral yang terkandung dalam mata air atau sebagai sumber bahan baku dari air minum dalam kemasan itu berbeda-beda, dan itu tergantung dari daerahnya, tergantung dari struktur tanahnya, tergantung dari kondisi tumbuhan yang ada di mata air tersebut, dan lain sebagainya. Demikian mungkin penjelasan tentang perbedaan antara air hujan dan mata air. Bila kita tinjau dari kandungan mineralnya, jelas air hujan lebih baik dibandingkan dengan mata air. Tapi bila dilihat dari kandungan rasa atau sensasi rasa, untuk air minum, mata air jauh lebih baik dibandingkan air hujan. Silakan teman-teman mana yang bisa dipergunakan, apakah bila dilihat dari sisi kandungan mineral, ataukah dari kandungan-kandungan mineral yang terkandung sedikit atau banyaknya dalam mata air tersebut. Memang perlu dilakukan uji laboratorium. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.